Kita cemas, kita takut karena kita kepengen mengontrol sesuatu yang belum terjadi. yang belum terjadi. Betul. Kalau Bapak masih kepikiran kata orang, berarti Bapak tidak mindfulness. Nah itu Memang, gimana mindfulness membantu itu? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Sekarang saya bukan di ruang praktek dokter ya, maksudnya dengan psikiater. Kali ini saya dengan psikolog gitu. Saya suka bingung Pak Agung. Pak Agung ini kan psikolog ya. Apa sih pentingnya orang itu datang ke psikolog? Nggak bisa ngasih obat kok. sebenarnya psikologi itu saudaranya psikiater. Nah makanya, tapi saudara kayak saudara pupuk bawang ya menurut saya. Maaf ya, saya bukan merendahkan psikolog, bukan. Tapi kalau gitu, bayangan saya itu orang kalau udah apa ya, pengen tenang, itu ya butuh obat lah. Situ nggak bisa ngasih resep. Iya. Jadi terapinya berbeda. Kalau psikiater memang terapinya pakai medical, pakai obat. Karena memang sasarannya adalah namanya dokter kan yang diotak-atik fisiologis. Nah psikiater itu yang diotak-atik adalah kimiawi otak yang mempengaruhi depresi, mempengaruhi kesedihan. Oh bisa ya? Bisa. Jadi ada ya, namanya neurotransmitter. Nah itu yang diotak-atik oleh psikiatri, Pak. Oh. Jadi memang mainnya obat supaya karena ada ketidakseimbangan kimia di neurotransmitter membuat orang depresi, sedih. Tapi lebih cepat obat dong berarti. Kadang-kadang orang perlu berlatih supaya dia terbiasa. Kadang-kadang kan kita memulai suatu habit baru, itu perlu dilatih. Betul. Kadang-kadang orang butuh apa Pak? Untuk terbiasa. Kadang-kadang juga terbiasa berpikir, terbiasa berperilaku. Nah ini pentingnya datang ke psikolog. Berpikir dan berperilaku, itu pentingnya datang ke psikolog. Betul. Ya. Untuk mengotak-atik cara berpikir orang supaya dia lebih happy, lebih potensial, lebih bahagia lah begitu. Selain hanya kimiawi otaknya yang dikasih obat. Di otak-atik ya. Ada banyak orang juga takut obat kan masalahnya. Oke. Kalau begitu saya datang ke orang yang tepat ini ya. Mendatangkan orang yang tepat ini ya, psikolog. Saya mau di otak-atik. Apa Pak? Cara berpikirnya. Berpikir. Ya? Saya tuh berpikir gini loh Pak. Saya ini makin gemuk. Orang bilang makin seger, makin bahagia katanya gitu. Tapi saya benar-benar bahagia sih hari-hari ini. Yang bikin saya sempat gak bahagia itu kan corona ya. Semua itu gara-gara corona lah. Bentar, saya mau menyalahkan. Hei corona, kamu sudah merusak segala hal dalam hidup saya. Saya pelepasan Pak. Loh saya sempat gak bahagia Pak, gara-gara corona itu. Gitu. Tapi ya? sekarang kan artinya masih ada ya. Meskipun waktu rekaman dibuat menurun gitu ya. Kayaknya gitu dari info Pak. Tapi menurut saya ya sudahlah. Kalau baca gitu ya. Wah gelombang ketiga, musim hujan bisa lebih menular. Itu saya gak bahagia, malah nanti saya kejebak lagi seperti yang lalu. Saya nanti kan ini butuh obatnya dokter Aime lagi habis itu. Nah. Capek kan Pak? Capek. Ya kan, jadi ya sudahlah. Ibaratnya bahasa gampangnya saya merasa bodoh Pak, udah. Bukan maksudnya saya nggak prokes, kan pasti prokes kan. Iya kan, bukan saya nggak vaksin, saya udah vaksin 2 kali. Tapi maksudnya gini loh. Untuk apa ya saya mikirin terlalu ke depan gitu ya? Good. Saya udah diproses oleh Tuhan itu, ngapain gitu? Lu mikir-mikir sampai sejauh itu gitu. Apalagi toh ya belum tentu terjadi gitu. Ya toh, memang beberapa hal terjadi. Apa yang saya takutkan? Betul lah kata Alkitab katanya ya, seperti yang kita takutkan itu yang terjadi. Betul. Sebaliknya juga seperti apa yang kamu imani itu yang juga terjadi gitu. Betul. Ya. Tapi di satu sisi saya juga merasa bahwa untuk apa kadang-kadang terlalu jauh gitu. Nah itu merusak semua kebahagiaan saya gitu ya. Kena corona nih contohnya. Nanti ya setelah 1 bulan, 2 bulan, nanti 2 minggu ini saya tes PCR lagi. Terus nanti habis ini kalau misalnya masih positif, mikirnya jauh-jauh. Terus nanti kalau saya mati, ini saya sudah siapin nih. Ini saya ada asuransi di sini, nanti yang menikmati ini kan harus tahu ya orang-orang itu kalau saya mati. Sampai kayak gitu Pak. Itu kan gila ya, merusak kebahagiaan banget gitu loh. Ya nah, kan? Gimana menurut Anda? Saya mesti apa gitu kalau sudah begini? Betulkah tindakan saya? Yang seolah-olah kata orang ya masa bodoh udah. Sebenarnya tidak ada orang masa bodoh Pak. Segala perilaku itu ditentukan oleh cara berpikir orang. Kalau dulu mungkin karena belum punya pengetahuan dan pengalaman, sehingga Pak Gideon
begitu kena corona sudah langsung ada suatu kepastian bahwa ini pasti mati. Iya. Tapi setelah ternyata dapat kena, ternyata kayak flu biasa ya. Iya. Nah, pengalaman itu membuat cara berpikir ternyata biasa kena corona. Nah ini cara berpikirnya udah berubah. Iya. Yang dulu mengatakan kalau corona itu pasti Mati. ujung-ujungnya mati, berubah sekarang kena pengalaman ternyata nggak mesti mati. Nah ini adalah sebenarnya cara berpikirnya berubah sudah. Nah inilah yang diotak-atik oleh para psikolog. Oh. Sehingga sekarang lebih ya sudahlah. Toh belum tentu juga kena. Kalaupun kena bisa diobati kok. Iya. Nah, akhirnya orang Karena saya juga pernah ngalami itu kok. dan Gitu. mengalami dan fine-fine aja kan gitu. Sebenarnya sih nggak bisa diobati sih Pak, kan nggak ada obat ya. Yes. Maksudnya toh ya bisa melalui kok gitu. Nah, berarti Itu sebenarnya pengalaman itu sudah mengubah cara berpikir. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang masa bodoh itu nggak ada. Masa bodoh itu ditentukan karena dia punya background berpikir yang sudah berbeda. Ya mungkin kayak seorang siswa atau mahasiswa yang sudah menyiapkan dirinya ya dia nggak akan sampai terlalu takut yang gimana untuk ujian besok gitu ya. Betul. Karena dia udah nyiapkan dan dia punya pengalaman yang lalu Betul. mungkin gitu ya dengan persiapan dengan pengetahuan ya semuanya will be fine gitu. Iya. Itulah cara berpikir maksudnya. Nah itu menentukan kebahagiaan kita. Dan akhirnya sekarang kita nggak takut. Bapak nggak lebih cemas kan? Mau sekarang kongko-kongko ya sudahlah. Toh aku sudah pernah mengalami dan aku fine-fine aja, nggak apa-apa aku kongko-kongko. Kok tapi tetap pakai Yes, masker dong. betul, betul. Tapi sudah tidak setakut dulu. Iya, dulu saya jadi orang aneh malahan gitu. Betul Pak. Di rumah padahal dasarnya manusia kan makhluk sosial ya. Iya. Nggak bisa loh saya dikekang rasa sosial saya untuk berkumpul-kumpul dengan komunitas itu gitu. Betul. Nah itulah Pak yang jadi pikiran cara berpikir kita menentukan kebahagiaan dan perilaku kita sebenarnya. Tadi contohnya begitu, kita lepas dari kecemasan akhirnya. Oh karena kita tahu kok kalau aku kena aku harus ngapain karena pengalaman. Nah itu Pak, itu Iya, contohnya. iya. Kan ada orang yang bilang bahwa kita cemas, kita takut karena kita kepengen mengontrol sesuatu Yang belum terjadi. yang belum terjadi. Betul. Tapi setelah kita punya pengalaman dan kita 50% bisa kita kontrol, akhirnya kita lebih fine. Meskipun ada 50% yang tidak terkontrol, tapi setelah ada kita tahu bahwa 75% kita bisa kontrol, kita lebih tenang. Iya. Mindfulness. Nah, ini menarik ini Pak. Kata-kata yang asing buat Iya. masih sebagai Mind orang. itu pikiran, Betul. full, penuh. Ness, apa Pak ini jadi artinya? Jadi mindfulness ada dua arti. Mindful itu ada yang pikirannya penuh, ada mindful artinya fokus, full. Nah, yang mana yang kita mau arahkan? Mau yang pikirannya terlalu penuh atau yang fokus? Sama-sama full. Iya sih, sama-sama full. Sama-sama full. Di pikiran Bapak sekarang full apa Pak? Saya Sekarang ini? nggak ada full apa-apa. Saya full ngobrol aja, full fokus kepada apa yang kita obrolkan siang hari ini. Saya menikmati aja. Nah, berarti saya sedang mindful, yang artinya saya sekarang sedang fokus here and now, present moment. Tadi ada telepon loh Pak, diterima aja dulu. Kali aja dari pinjol gitu Pak. Nah, nanti kalau saya terima Pak, saya tidak mindfulness akhirnya. Ternyata nanti ada tagihan, saya kepikirannya ada di sini, pikirannya nanti ketagihan Pak. Akhirnya saya cemas, bisa bayar enggak, gitu, kalau saya benar-benar pinjol. Bisa aja. Nah, ini contoh bagaimana saya sebenarnya Iya, menghindari diri supaya saya bisa mindfulness, bisa fokus hari ini. Pada obrolan kita. Ya udah saya skip dulu aja. Jadi ada saatnya memang hidup kita harus seperti itu sih ya, supaya kita bahagia ya. Iya. Karena sebenarnya kebahagiaan itu hari ini, bukan masa depan. Karena masa depan belum terjadi dan masa lalu sudah terjadi. Loh, tapi kan ada orang yang masa depan harus dipersiapkan dari sekarang dong, nggak bisa santai-santai gitu. Betul. Gimana Nggak coba? ada salahnya Pak. Karena ketika kita Yang salah? Tadi Bapak bilang yang penting sekarang. Nah, katanya. kalau energi pikiran kita terlalu tersedot kepada masa depan, kita dipenuhi dengan besok terus. Tapi ketika saya hanya terpikirkan bahwa apa yang harus saya lakukan hari ini untuk mempersiapkan esok hari, berarti sebenarnya energi saya tersedot hari ini, tidak besok. Mestinya begitu. Harusnya begitu. Jadi misalnya saya mau planning, anak saya mau sekolah, mau masuk SMP. Apa yang harus saya persiapkan hari ini? Masa lakukan A, B, C, D. Nah, ketika saya mempersiapkan hari ini dan di sini, sebenarnya saya sedang mindfulness. Jadi mempersiapkan hari ini tetap bisa membuat kita tidak cemas dan tetap bisa mindfulness, Pak. Ya. Tidak ada salahnya. Ya.
yang saya kutip dari Halo Dokter. Wah, ini ternyata berhubungan juga dengan medis ya. Halo Dokter menulis, mindfulness itu adalah salah satu jenis meditasi yang dapat melatih seseorang untuk fokus untuk keadaan sekitar dan emosi yang dirasakan serta menerimanya secara terbuka. Iya. Nah ini saya nggak ngerti, menerimanya secara terbuka itu apa Pak? Tidak ada judgement benar atau salah. Jadi sedih itu salah apa enggak? Aku hanya rasakan aja. Oh. Aku marah, just aku rasakan aja. Enggak coba berpikir ini dosa, ini itu bagian lain ya. Tapi kita hanya kalau pada mindfulness ya aku hanya merasakan kemarahan itu tanpa judgement. Apakah ini benar atau salah? Ya hanya saya rasakan aja. Oh marah ini seperti ini, buat aku enggak pakai. Sudah aku hanya merasakan. Ya. Oh khawatir itu gini rasanya gitu. Iya, khawatir itu begini. Kamu kurang iman gitu. Iya, ya itu sudah kan dirasakan aja. Lo ya kan, kalau kita misalnya ya wajar tuh manusia, saya khawatir gitu besok anak-anak sekolah bayarnya gimana ya gitu. Terus kalau kita curhat ke seseorang, kamu dasar kurang iman kamu. Nah lagi-lagi kita nggak bisa mindfulness Pak kalau dibilang gitu. Betul. Iya ya saya kok mendukakan hati Tuhan ya saya khawatir. Iya. Padahal kan nggak apa-apa Pak menurut saya. Masa orang nggak boleh khawatir? Iya, nggak apa-apa Pak. Orang boleh khawatir. Makanya tidak ada judgement ketika kita mindfulness pada diri kita sendiri. Kok aku khawatir ya? Minimal ke diri kita sendiri iya, Pak ya? Kok aku terlalu khawatir ya? Aku berdosa berarti. Ya rasakan aja rasa khawatir itu. Dan berserah kepada Allah. Makanya ada mindfulness itu namanya ada yang acceptance. Ada mindfulness berkaitan dengan forgiveness. Ada yang mindfulness berkaitan dengan surrender. Ketika saya khawatir, aku rasakan kekhawatiranku, aku ngobrol sama Tuhan, surrender. Hari ini dan di sini. Sudah selesai. Aku pasrahkan. Kalau perlu aku prepare supaya tidak terjadi hal yang lebih parah ke depan, aku prepare hari ini. Sehingga nanti malam aku udah bisa enak tidur. Nah kalau kita nanti malam masih pikiran kita tersedot masa depan sehingga kita tidak bisa tidur, nah berarti kita tidak mindfulness. Kita nggak surrender sama Allah gitu. Gitu. Oke. Sebenarnya banyak prinsip Alkitab dalam mindfulness, ada acceptance, penerimaan masa lalu, ada surrender, ada forgiveness. Ketika kita forgiveness, masa lalu sudah selesai. Aku hidup hari ini. Kan menikmati akhirnya Pak, kita menikmati. Ya, kalau kita cuman ingat masa lalu, tindakan saya itu membuat kucing saya mati ya mungkin lebih gampang melupakannya Pak. Tapi kalau misalnya ya dulu saya itu coba, saya itu lebih gercep gitu mungkin ya, suami atau istri atau anak saya itu nggak meninggal, misalnya kan gitu. Iya betul, rasa bersalah yang muncul. Iya. Nah itu memang, gimana mindfulness membantu itu? Mungkin dengan cara didampingi Pak supaya kita bisa mindfulness. Ada supporting sosial sehingga kita bisa lebih mindfulness, bisa lebih tidur, lebih tidak merasa bersalah gitu. Pada umumnya ketika kita bisa menikmati kadang-kadang gini Pak, rasa bersalah itu menjadi satu automatical thinking, otomatis berpikir. Muncul tiba-tiba aku merasa bersalah gitu, sulit dikendalikan. Seperti juga ketika kita dendam marah, itu tiba-tiba itu sebagai otomatis berpikir bahwa tanpa bisa dikendalikan. Nah dengan mindfulness itu otomatis berpikir itu bisa dikendalikan. Iya, saya waktu itu juga ngerasa tiba-tiba saya itu ngelamun gitu ya. Saya lagi ngobrol sama seorang, tiba-tiba saya terdiam gitu, inget itu, inget nanti ke depannya kok bisa gitu ya, tiba-tiba ngeblank gitu loh Pak. Ya itu. Berarti saya lagi dalam kondisi mindfulness itu tadi. Saya butuh meditasi nih kalau tadi dibilang mindfulness adalah satu tindakan meditasi. Sebenarnya meditasi hanya salah satu bentuk aktivitasnya Pak. Saat teduh itu mindfulness-nya, doa mindfulness. Pokoknya kita hari ini present moment. Bapak membaca buku sambil minum kopi, itu mindfulness. Bapak nongkrong, bincang-bincang dengan teman, itu mindfulness. Saya di kafe pojok sendirian, wifi kenceng, terus saya iPad-an, itu saya mindfulness. Yes, betul. Asalkan Bapak benar-benar menikmati hari itu dan di situ. Jadi gini Pak, tolong kasih saya bagaimana sih langkah-langkah konkret untuk kita mencapai tahap itu. Mindfulness yang seperti Anda bilang ya, setiap orang kan pengen itu gitu. Jadi saya fokus ketika ngobrol dengan Anda saat ini ya, saya merasa happy, saya merasa utuh maksimal ya kan, nggak kepecah dengan masa lalu, nggak kepecah dengan masa depan gitu. Untuk
untuk sampai di tahap itu mungkin Anda punya tips langkah. Ya, tips untuk fokus ya. Stage-nya itu. Tips untuk fokus untuk supaya present moment. Itu biasanya latihan mindfulness melalui breathing, Pak. Apa itu? Nafas. Oh, gimana coba? Latihlah saya. Nafas pelan, ambil pelan-pelan. Kalau bisa nafas diafragma. Jangan nafas nafas dada. Kalau nafas dada cepat habis nanti. Jadi supaya pelan, pakai nafas diafragma, perut dikembungkan. Oh, dikembungkan gitu ya. Terus dikempeskan gitu. Waktu luar dikempeskan pelan gitu dan dirasakan hembusannya. Menyadari waktu saya ambil nafas saya sadari, lalu keluar saya sadari. Nah waktu kita ngobrol gini kan kita tidak menyadari pada waktu kita bernafas ini. Bahwa ada nafas itu masuk dan keluar. Kita tidak gitu sadar kan. Nah mindfulness itu kenapa harus pelan supaya kita menyadari. Oh aku lagi ambil nafas. Oh aku lagi keluar nafas. Oke, itu ya. Coba Anda ambil nafas di perut. Nah terus dikembalikan. Fokus ke sana. Nah, masalahnya waktu saya corona ketika fokus melakukan breathing tadi itu, loh gak bisa bau hidung saya. Saya gak mindfulness dari itu. Enggak, just joking. Jadi artinya butuh fokus ya, latih pernafasan itu bisa membantu ya ternyata. Membantu ya? untuk fokus pernafasan itu. Banyak kali mindfulness, latihan exercise mindfulness adalah dengan breathing. Oke. Terus next ada langkah berikutnya gitu, hal-hal praktis yang bisa dilakukan di rumah. Setelah nafas dirasakan, lalu kita merasakan apa sensasi yang ada di tubuh kita. Contohnya? Contohnya, ini AC gini, dingin ya ternyata. Dirasakan dinginnya. Oh, itu betul-betul harus nganggur itu Pak, nggak bisa. Betul. Betul Pak, itu bener kalau disambil nggak bisa nggak itu. Bisa, betul. Tapi itu kan latihan Pak. Oh. Latihan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, maka ketika kita bekerja pun akhirnya kita bisa mindfulness. Ya kita fokus kepada pekerjaan dan menikmati pekerjaan itu. Dirasakan sulitnya, dirasakan beratnya, lama-lama terlatih. Itu kan latihan-latihan awal Pak. Latihan exercise untuk mindfulness awal dengan cara bernafas, lalu rasakan sensasi di sekeliling melalui penciuman, bisa pendengaran. Bapak misalnya sensasinya melalui musik, nggak apa-apa. Dari tutup mata dengerin musiknya, nyamannya musiknya. Terus pakai aromaterapi. Aromaterapi, gitu, good. Ya. Bisa itu Pak. Itu cara-cara melatih mindfulness. Selain meditasi. Meditasi adalah salah satu Pak. Oke. Salah satu aja. Ini kalau ngomong meditasi itu jangan bayangkan meditasi itu Anda berdiam diri dan harus merapal mantra-mantra gitu, enggak ya? Enggak. Terus nah ini mengosongkan pikiran tuh gimana sih Pak? Anda setuju nggak sih itu? Mengosongkan pikiran saya nggak tahu ya Pak, perspektif yang dimaksudkan. Apa sih definisi mengosongkan pikiran yang ada orang yang pro dan kontra itu? Mungkin tidak berpikir ya. Mana bisa ya? Ya makanya, aslinya nggak ada yang bisa berpikir Pak mengosongkan pikiran itu. Saya betul. Lalu orang kosongkan pikiran. Pertanyaan saya sama dengan Pak Gideon. Apa ada orang bisa mengosongkan pikiran? Kosongin dompet bisa. Nggak bisa mengosongkan pikiran. Pada waktu saya nggak berpikir apa-apa. Makanya masa bisa ya? Pikiran saya tetap berpikir, oh dingin ya. Kan gitu? Iya minimal gitu. Iya minimal kena desiran angin, loh enak ya, nyaman ya angin. Itu kan berpikir sebenarnya. Iya. Makanya menurut saya sih mengosongkan pikiran mungkin dimaksud jangan berpikir pekerjaan yang lain. Iya, mungkin fokuslah pada apa yang kita kerjakan gitu betul, ya. Betul. Kalau firman Tuhan mengatakan ya kesusahan sehari cukuplah sehari gitu loh. Betul. Kosongkan pikiran itu mungkin itu. Iya. Terus apa lagi Pak? Itu sudah cukup untuk latihan Pak. Jadi breathing, lalu rasakan sensasi melalui kelima panca indera. Kalau misalnya setelah melakukan step-step itu dan dia masih cemas Pak misalnya, dan nggak bisa fokus. Butuh latihan berarti. Jamnya perlu ditambah. Perlu latihan setiap hari. Bisa karena biasa ya. Betul, bisa karena biasa. Setuju. Saya melatih itu Pak, membuat saya akhirnya lebih bisa sabar. Dulu saya kalau ada macet gitu sudah marah Pak. Apalagi kalau disalip, itu harus pengen nyalip aja itu. Motong itu harus marah-marah. Sekarang ya nggak apa-apa Pak, kalau pengen nyalip, salipkan dia. Sekarang saya lebih bisa sabar. Istri saya bingung, kamu bisa lebih sabar sekarang? Ya itu karena aku latihan mindfulness. Jadi kalau Anda pengen lebih sabar, coba lah ya latih ya.
nggak apa-apa kok, awalnya mungkin butuh dibukakan pikiran cara berpikir ke psikolog gitu mungkin. Nggak melulu semuanya itu juga psikiater, dan nggak melulu semuanya itu juga harus pakai terapi obat kan, ya kan? Iya, itu yang parah-parah Pak memang. Memang perlu ke psikiater. Iya betul, waktu saya parah-parahnya, tapi lama-lama gini loh, saya punya satu semangat, ya saya harus lepas dari obat dong, nggak bisa terus-terusan begini gitu. Caranya gimana? Itu tadi, saya menikmati apa yang ada, saya suka ngapain, ya sudah, do it now gitu, jangan nanti. Ya iya, kan? now itu mindfulness Pak. Jadi ibaratnya gini, ya sudah, saya pengen kebayang lagi ya ngafe gitu, ya udah berangkat aja sekarang gitu, jangan nanti direncanakan, nanti kan keburu angkanya naik lagi gitu kan, nggak bisa lagi. Ya kan, yang penting saya udah protokol kesehatan saya jaga ketat. Saya masih kepengen kok menikmati hidup saya seperti yang dulu yang pernah saya nikmati gitu. Iya, betul Pak. Dulu serba susah loh Pak, posting nggak pakai masker katanya salah, pakai masker katanya ngomong sama orang nggak sopan kalau pakai masker. Serba salah, tapi sekarang saya menikmati aja, ya sudah, ya saya adalah saya gitu, udah. Yang penting itu tidak membahayakan saya dan buat orang lain, yang itu yang saya lakukan gitu untuk mencapai tahap itu. Betul, sehingga dengan cara berpikir itu Bapak bisa lebih mindfulness. Iya. Kalau Bapak masih kepikiran kata orang, berarti Bapak tidak mindfulness. Nah itu ya, kalau Anda masih kepikiran kata orang saya gendut, kata orang saya ini cerewet, kata orang saya ini miskin, kata orang saya itu nggak mampu, kata orang saya itu punya masa depan suram, kata orang saya nggak mungkin berhasil, kata orang saya itu bodoh. Ya sudah. Gimana Pak? Betul. Ya jadilah seperti itu ya. Ya nggak usah kalau kita mindfulness kan kita nggak terpengaruh kata-kata orang. Iya. Yang menikmati kebahagiaan saya. Nah, makanya. Lah ya. Iya. Ini melatih saya untuk lebih banyak roh EGP. Emangnya gua pikirin? Saya sampai tahap itu kadang-kadang soalnya. Ya sudah Pak, saya akan mindfulness dulu Pak. Enak ya. Saya cuekin. Ya sudah Pak, nanti kita akan ngobrol ya di topik yang lain ya. Dengan Bapak Agung Kurniawan, seorang psikolog yang bersama dengan saya kali ini. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda. 96.4 FM.